Kak Cika. Hai. Luar biasa kan hari ini Kak? Luar biasa dong Kak pastinya, karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita bersama doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk beribadah bersama Yesus secara online. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah-rumah, dan kami rindu ya Tuhan untuk lebih dalam lagi ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah Kak, kita mau ada gerakan nih Kak. Apa tuh? Kita ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi sambil gerak. Lagu apa Kak? Ayo Kak, kita nyanyi LOV. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Sekali lagi ya. Ayo gerakannya yang semangat. Say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. Kita semua perlu kasihnya Tuhan adik-adik. Tuh. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Pakai gerakan ya adik-adik. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita semua percaya kalau nama Yesus itu berkuasa. Mari kita nyanyikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin adik-adik, kita percaya kalau di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan ya. Ya, kita mau
mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita mau sembah Dia. Aku percaya padamu Tuhan, Engkau Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup Bapa untuk memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sebentar Tuhan kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ajar kami untuk kami mendengar firman-Mu, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Kak Gunawan. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi. Karena Tuhan yang sayang kita. Karena Tuhan yang mau ajarkan kita untuk kita tetap percaya. Percaya aja. Pasti Tuhan akan berbuat yang lebih banyak buat setiap kita. Kalau kita percaya, Tuhan akan mengajar kita dan membuat kita semakin hari. Oh iya, saya punya Tuhan yang hidup. Oh iya, Tuhan saya berkuasa. Oh iya, Tuhan saya hebat. Karena dasarnya kita percaya. Percaya aja. Kalau Kak Eli waktu dua minggu lalu awal cerita tentang Nabi Elia yang diminta Tuhan untuk tinggal diam di sungai Kerit, dan Nabi Elia kerjakan. Tuhan buat mukjizat yang hebat. Dia tidak kelaparan, dia tidak kekurangan makan karena ada burung gagak yang mengirim roti dan daging.
kalau dijadiin satu jadi burger enak kali ya. Kak Siska juga sudah cerita bagaimana hanya percaya saja murid-muridnya disuruh menebarkan jala ke sebelah kanan yang sudah semalam-malaman tidak menghasilkan apa-apa. Disuruh menebarkan jala ke sebelah kanan. Mereka percaya saja. Hasilnya, wow, perahu yang mereka bawa hampir terbalik karena ikannya banyak banget. Ya, ikan yang melimpah karena percaya saja. Hari ini Kak Gunawan akan bercerita, kita akan buka di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Dari cerita tentang Lazarus yang sudah meninggal, dibangkitkan Tuhan. Dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Kita akan lihat Kak Gunawan akan baca di ayat kelima dulu, loncat. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. 3 saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. 3-tiganya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya yang tidak mungkin dan jadi mungkin. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang sanggup menolong. Kalau mereka sedang susah, mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan penghiburan. Ya. Kalau di ayat pertama, kalau membaca, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya. Lazarus sakit. Lazarus orang yang dikasihi Tuhan sakit, butuh pertolongan. Kita juga suka sakit. Kita juga suka sedih. Kita juga sudah suka berpikir, aduh, kenapa ya? Kok saya kurang bisa untuk belajar ini, misalnya yang masih sekolah. Tapi ingat, ayat kelima tadi, mereka bertiga dikasihi sama Tuhan. Dan mereka percaya Tuhan sanggup melakukannya semuanya. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, sedang sakit. Ayat yang ketiga kita akan baca. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata kepada Maria dan Marta, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Sekali lagi, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia bisa membuat yang buruk jadi baik karena percaya. Ya. Lazarus yang sakit, kemudian akhirnya Lazarus meninggal. Lazarus mati. Ayat ke-6. Ayat ke-6 ulang. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari di tempat itu. Ya. Terus kita akan lihat juga ayat yang ke-12. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Ya. Tuhan bilang Lazarus nggak mati, cuma tertidur. Ya. Kalau tertidur berarti bisa dibangunin. Kalau tertidur berarti dia masih hidup. Ya. Sampai kemudian Tuhan datang ke tempatnya,
Maria, Marta, dan Lazarus ke rumahnya. Marta dan Maria menangis. Marta dan Maria menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ada, pasti dia sembuh. Ya, kita akan ayat ke-21 kita baca. Kita baca pelan-pelan di ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria sudah percaya sama Tuhan. Marta juga sudah percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan saudaranya Lazarus yang sakit waktu itu 2 hari yang lalu. Berharap gurunya, Tuhannya datang waktu Lazarus sakit. Tapi Tuhan tidak datang. Dia masih 2 hari di tempat semula. Datang ke hari ke-4 sesudah Lazarus meninggal. Lazarus sudah dikuburkan. Saudaranya bilang, kalau Tuhan ada, pasti saudara saya Lazarus tidak mati. Kenapa Tuhan lama? Tuhan ingin membuat mujizat. Ingin menyatakan bahwa kalau kamu percaya, semuanya yang mustahil jadi. Jadi baik. Jadi bagus. Ya. Jadi lebih baik. Ya. Kita akan loncat. Ayat ke-35. Maka menangislah Yesus. Ayat ke-36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Terus kita akan loncat juga ayat ke-39. Ayat ke-38 dulu. Maka masuklah pula hati Yesus. Ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang itu meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. 47. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya aja. Ayat yang ke-44, ayat 43. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka orang yang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Percaya membuat sesuatu jadi baik. Percaya membuat sesuatu jadi indah. Percaya yang tadinya lemes jadi semangat. Percaya saja Tuhan akan buat sesuatu yang baik. Ya Kak, kadang-kadang saya juga percaya sih. Tapi bagaimana ya? Habis lama, percaya aja. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, sudah bau kata orang. Cuman Tuhan bilang, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita percaya saja. Ya. Tanamkan dalam hati kita, hanya percaya saja. Tuhan buat sesuatu jadi indah, jadi baik, jadi yang terbaik buat kita semua. Ya, firman Tuhan hari ini Kak Gunawan sampaikan hanya di sini. Ingat, percaya saja, semuanya jadi lebih baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan hari ini Kak,
kita harus percaya saja. Tuhan pasti akan buat sesuatu yang baik ya Kak. Betul banget, asalkan kita percaya saja. Ingat adik-adik, percaya saja. Ya, kita akan masuk pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Gunawan dalam pelayanan dan keluarga. Dan terima kasih juga kepada kakak dan adik-adik yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan hari ini bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan melalui Kak Siska atau Kak Elia yang dimasukkan ke dalam amplop. Dan terima kasih adik-adik dan kakak-kakak yang sudah menabur dan mengembalikan milik Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, adik-adik, ibadah minggu depan ada yang spesial loh. Apa tuh Kak? Penasaran? Penasaran? Kak Cika penasaran. Ya, pokoknya ada yang beda deh, lain dari minggu-minggu kemarin. Maka dari itu, adik-adik tetap setia dalam beribadah ya. Dan memang setiap minggunya Kak, ibadah anak itu selalu spesial deh pokoknya. Betul banget. Nah, kakak juga mau ingetin adik-adik untuk selalu mengikuti ibadah umum setiap minggu jam 8 pagi. Selanjutnya kita akan melihat dokumentasi aktivitas minggu lalu. Ini dia. Untuk adik-adik yang sedang mengikuti ujian akhir, biar Tuhan yang memberi hikmat dalam belajar dan mengerjakan soal. Kita mau terus mengandalkan Tuhan, jadi jangan lupa untuk terus berdoa ya adik-adik. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Gunawan di tanggal 21 Mei. Yeay! Tuhan Yesus memberkati selalu, semangat terus melayani. Kita akan akhiri ibadah online anak pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saya serahkan pada Kak Gunawan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan baik. Tuhan sudah mengajar kami untuk melakukan satu perkara yang bisa kami lakukan, yaitu belajar percaya. Belajar percaya bahwa Tuhan di atas segalanya, Tuhan sanggup melakukan yang lebih baik dari yang kami pikirkan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.